Masih itu Bu, Kang Jabi balik lagi ke sini. Kang Jabi. Jadi balik ke rumah lagi. Hah? Seperti umpamana kesannya. Seperti sareng sagala rupi anu kaluar tina tubuh istri anu teu najis maka anger teu najis sanes nuju haid. Umpamana istri nyarios di payureun caragena pas nyariosna muncrat haid tidur nu kakenaan kana acuk atanapi kana badan caragena atanapi putrana terus bersolat teu naon da tidurna mah teu najis sanes istrina nuju haid. Eta anu kaopat. Anu kalimana al-haditsu dalilun ala annal wajiba wa izalatun najasati faqat wa annahu la yustaratu adadun muayyan minal ghassalat kalau zalat bi ghaslatin wahidah tahura al-mahal. Hadis ieu jadi dalil yang anu wajib dilakukan teh ngaicakeun najis we hungkul teu disyaratkeun sabaraha kali kedah diwasuhna. Sanas umpama ngukur sakali tapi kusakali eta najisna ical maka cekal. Tapi sanas tos 3 kali tapi najisna teu acan ical teraskeun. Jadi teu ditetapkeun ku jumlah sabaraha kali ngawasuna teu. Benten sareng Panjangnya sampai sini ya Kak. Jarak keterimaan ya Kak ya. Bandung ke sini jelas banget. Kedah 7 kali salah sawios di antara 7 kali itu di Kabupaten Bandung. Buka banget. Hey. Lagi videoin, bukain. Kedah 7 kali. Urusan itu mengukur di kasar najis bungkul. Umpami najis eta tersisa sana 4 kali istadalna bihi ba'dul ulama wa minhum ashabuna ala annahu la budda min ghassin najasat minal ma fala yakfi ghairuhu min hattin aw qarsin aw dalkin aw syamsin aw rihin. Sabari ulama kesadana ulama sakali ulama yang dalil dina hadis ieu yang misalkan najisnya mengukur kena kucai upami sanes kucai terbiasa boh kucairan anu sanes contohna minyak atanapi kucara dikerik, dikerok atau napi dikeruk atau napi kucara dipanaskan ku matahari umpamana ianya asuk kaompolan tapi di ayat saya kemana ical kena dipoe kita anu ayat sayuran si papan nanti bakal naon bakal nguap garing. Nah najis na isa, mudah tak isa.
Buktosna naon? Buktosna sanes garing nalika diambean kaambeun teh. Kaambehan seureuk. Atau nabi ku cara diangin-anginkeun hungkul. Maka angger najis terdeika najisna. Kedah kunaon? Kedah kucair we. Sakumaha anu dijelaskeun dina hadis ieu nalika ngajelaskeun cara-cara rest area lihat najis nu dilantarankeun ku getih istri anu haid. toiletnya di bawah gantung. Masian parentah ku tilu lengkah. Lengkah nu kahiji dikerik heula, nu kadua di tetesan cai terus didesek-desek, anu katuluna nembe we dinaon diwasuh isal. Dia pendapat sapalih ulama. Aya kanu benten aya di antawisna Syekhul Islam rahimahullah taala nepelakeun yen hilangna najis sanes ditinggal kumaha cara mengisalkeunana sanes tapi ditinggal nahan najisna masih ayaan atau nabi tos teu aya sanaos tos diwasu ku cai tapi sifat najis masih aya dirinya maka masih aya najisna tapi sanaos teu disuci ku cai tapi tilu sifat najisna tos teu aya berarti tos isal najisna berarti tos dianggap teu najis teh. Nama tilu najisnya hiji tinggal warnana. Lamun warnana masih aya sapertos di papan koneng umpamana kotoran aya konengna pami getih aya hideung atau napi coklatna. Kadua bauna. Terus aya warnana mah tapi di ambuan bau keneh berarti aya keneh. Katiluna rasana rada susah. Rasana. Jadi lawan diamban terus ke ambel bau hangsir umpamana ditinggal warna terus aya tinggal hiji deui. Laosna. Kumaha? Dicobi ya. Tapi lamun salah sawios di antawis tilu ciri najis terus aya kumaha wae carana maka tos isal. Contohna umpamana wae. Contohna hiji ambuan anta napi kain kaompolan. Teras ku urang teh di angin-angin. Boh ku kipas angin, boh ku hair dryer gitu tah. Boh ku di poe di angin-angin sababaraha dinten gitu. Teras sabaraha dinten isal. Salah sawios sifat tina naon? Sifat tina najis maka dianggap bisa. Atau nabi hiji tempat kaompolan didinya. Tapi tos tahunan gitu ya. Tos isal deui, tos tamora tahun atau tara diompolan deui, tos aya bauna, aya warnana, aya rasana deui biasa rasanya dirasaan deui umpamana nya. Maka tos isal maka kenging salat di dinya. Eta sapalih ulama kitu. Ditampi aya nas hadis anu nepelakeun ieu. Aya deui alat anu ngabersihkeun najis nu sanes nanyata naon? Angin. Sakumaha? Nalika kahiji jalmi tos mixer BAB gaya cai nah kena dilakukan sanes ku tisu sanes ku daun sanes ku kain tapi ku naon ku batu tilu siki dibersihkan ku batu maka secara syar'i eta jalmi suci karena secara
macam. So kaina ku batu nah biasa bersih separuh gusai. Pasti ayahnya peta sekali dua emangnya pasti ada kan. Secara sisi, secara realitas, secara kenyataan masih kena ayah najisa, tapi secara syar'i eta dianggap suci. Kayaknya di sekolah. Kedua, istri nalika jilbab ini terkuningna naon akibatna ngagober nyapuan jalan nih bapak nyapuan jalan aya najis kasapu eta najis kata akhirna kakenaan kuna Nabi SAW yutahhiruhu ma ba'dahu eta asup jadi anu saatos najis. Jadi ayah najis bohong-bohong orang gitu bohong maka jika umami kakenaan disebutlalu nyepayuna maka eta keluarga terus dianggap suci. So Nabi yutahhiruhu ma ba'dahu eta asup disucikeun deui ku taneuh saatos. Berarti secara syar'i maka eta harus dianggap berdasarkan hal eta maka suci itu berkata karena ditinggal tina ketetapan syariat karena ditinggal logika atau nanti kenyataan ayat tapi secara syar'i maka harus seperti yang dijelaskan di saya hadis yang kedua secara ayat najis. Jadi di sini orang membahas dua perkara najis yaitu ompol wa isu ada dalam hadis anu berkaitan dengan membersihkan ompol anu kedua darah air ya sekarang bola itu anu pakai masker di sekolah juga orang mengadukan contoh kalau bagaimana caranya dengan niat yang baik. Hubungan intim diniatkan untuk menjaga diri dari maksiat. Makan diniatkan sebagai mengumpulkan kekuatan agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan diniatkan sebagai sarana untuk menunjang ibadah. Demikian juga tidur diniatkan agar bisa qiyamul lail misalnya. Ini semuanya membuat suatu kebiasaan bahkan kebutuhan biologis bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah beberapa hal yang bisa kita simpulkan, beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizakallah wa ta'ala yang telah memberikan faedah yang sangat bermanfaat dan juga beberapa hikmah dalam hadis ke-25 dari hadis Arba'in Nawawi. Kemudian mendengar dan pemirsa Roja TV kami memberikan kesempatan di sesi tanya jawab. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan di sore hari ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819 8
96543 terkait dengan hakikat dan juga faedah-faedah sedekah yang tersebut dalam hadis. Kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543 bagi telepon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan ibu saya di Cibinong. Silakan Ibu. Ustaz, bila seorang wanita bersedekah, kemudian dalam beberapa hari dia dibalas dengan orang lain, itu gimana pahalanya? Dan kalau tidak terbalas pun gimana pahalanya? Mohon nasihat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, ketika seseorang bersedekah kepada orang lain, kemudian kebaikan ini dibalas oleh orang yang dia sedekahi, baik berupa balasan harta atau balasan kebaikan berupa jasa atau tenaga, maka ini sebenarnya adalah kondisi yang diharapkan oleh Islam. Jadi satu orang berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang lain ini merasa sudah mendapatkan kebaikan, maka dia berpikir harus membalas dengan kebaikan yang lain, baik kepada orang yang berbuat baik langsung maupun kepada pihak ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Ya, dengan demikian maka itu akan menimbulkan hubungan yang baik di antara sama umat Islam. Akan ada banyak kebaikan yang terjadi di suf kaum muslimin. Ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Islam. Dan Islam mendorong kita untuk itu, kita berbuat baik, kemudian menginspirasi orang lain untuk berbuat baik juga. Tapi hal ini tidak selalu terwujud. Kalau kita sudah berbuat baik, kemudian ternyata tidak ada balasan, tidak ada imbal balik daripada orang lain, maka kita tidak perlu sedih, karena memang kita tidak pernah mengharapkan untuk imbal balik itu. Kalau kita ikhlas menjalankan ya karena Allah Subhanahu wa taala dalam sedekah kita. Kalau kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak pernah mengharapkan balasan itu. Dan kita sudah yakin bahwasanya insyaallah sedekah ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita menunggu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan orang lain membalas kebaikan itu. Tapi kalau mereka membalas, maka kita terima. Kita tidak dilarang untuk menolak. Kita tidak dilarang untuk menerima. Tidak harus menolak, mengatakan enggak, saya enggak mau. Ya, kita boleh untuk menerima kebaikan itu dari orang lain. Ya, tapi dan kalau seandainya itu menginspirasi orang untuk berbuat baik, maka alhamdulillah. Berarti kita sudah menginspirasi orang lain, dan ini juga adalah pahala dari sisi lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti Yang di kotak aja udah kalian awal. Jadi menginspirasi itu bagus. Menginspirasi itu bagus. Kemudian ingat, bisa jadi kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang itu. Orang ini yang mungkin sudah dianggap rezeki dia. Nah, kemudian dia bahkan bisa jadi tidak tahu siapa yang mengirimnya, siapa yang memberikannya. Emang Tapi begitu sih. meskipun kita tidak mendapatkan imbalan, Pizza kita itu tidak bisa pizza. mendapatkan kebaikan di dunia berupa imbal balik sedekah tadi itu, insya Allah ada sesuatu yang pasti kita dapatkan. Yaitu yang pertama adalah pahala di akhirat, kemudian yang kedua adalah kebahagiaan di dunia. Karena bersedekah adalah salah satu jalan agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abnil yatim wamsah bi ra'sihi wa at'imhu mimma tat'am fa inna dhalika yulayyinu al-qalba wa fa innahu yulayyinu qalbaka wa yaqdi hajataka." Dekatkanlah anak yatim, usaplah kepalanya, beri dia makan dari apa yang engkau makan, karena hal itu melembutkan hati dan membuatmu sampai kepada hajat-hajat. Ini janji dari Rasulullah SAW. Saat kita menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada dia,
Bisa jadi anak yatim ini tidak mampu untuk membalas kebaikan kepada kita, tapi P itu Bu, kita P. tidak harapkan itu. Dan tanpa itu pun kita alhamdulillah dapat yang lebih penting, yang lebih baik, yaitu hati yang tenang. Hati kita menjadi lembut. Silakan dicoba dengan banyak berbuat baik, dengan beribadah sosial, bersedekah, membantu orang lain. Itu adalah salah satu rahasia kebahagiaan. Itu bisa membuat kita berbahagia. Kemudian satu lagi yang barangkali tidak kita sadari, kebaikan itu membuat kita sampai kepada hajat-hajat Lagi nih, kita. udah lagi nih. Kita punya urusan besar, kita punya kebutuhan di sana sini, punya hajat di sana sini. Anak kita ujian, anak kita mungkin mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Usaha kita sendiri juga butuh sukses. Nah, bisa jadi kita sukses dalam bisnis kita, anak-anak kita berhasil dalam pendidikan mereka, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bagus. Salah sebabnya karena kebaikan ibunya yang bersedekah, ayahnya yang menyantuni anak yatim. Jadi Allah membalasnya dalam bentuk yang tidak langsung, tapi kita mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan hati. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwasanya ibadah sosial itu, berbuat baik kepada orang lain itu bisa membuat kita sampai kepada hajat-hajat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Demikian pendengar kita yang ada di Cibinong, Ibu, semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan dan manfaat dari apa yang Ibu sampaikan. Barakallahu fiik. Kita akan terima kembali penelpon yang kedua, masih di line telepon 021 823 6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, saya Ibu Yuni dari Jakarta Pusat. Baik, silakan pertanyaannya Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Saya pernah memelihara anak yatim dari bayi, ya. Kemudian setelah besar, dia membenci saya, ya, tidak menerima saya sebagai ibu asuhnya. Apa yang saya sikapi terhadap saat ini ya? Karena apakah saya berdosa? Apakah ada amal ibadah saya yang sama bayi sampai dia selesai kuliah? Tidak ada sikap dia merasakan apa yang saya lakukan. Kemudian saya satu lagi Ustaz, saya mau tanya, untuk bersedekah itu memang tidak ada materi ya Ustaz ya, dengan kebaikan yang lain dalam bentuk yang lain, apakah itu bisa dilakukan oleh kita sebagai muslimah? Mau penjelasannya Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya Ibu Yuni di Jakarta Pusat. Kita akan simak jawabannya. Silakan. Iya, jawaban pertanyaan yang pertama dari Ibu adalah sabda Rasulullah SAW, "Man talaba ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Yang artinya barang siapa yang mencari ridha Allah meskipun dia mendapatkan murka dari manusia, meskipun dia mendapatkan kebencian dari manusia, Hampir, Bu. Allah akan ridha padanya. Hah? Dan suatu saat Allah akan Gantian menjadikan atau ya? dia ridha pada Bu, bawa dia ini. juga. Dan suatu saat Allah akan menjadikan manusia Nanti ridha besok, kepada ya. dia. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mendorong kita, mengajarkan kita agar dalam setiap amal soleh kita mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ibu, insya Allah saat ibu merawat anak yatim, membesarkannya, bahkan menyekolahkannya tidak hanya sampai dia dewasa, tapi sampai kuliah yang barangkali